Yang saya maksud rahasia itu adalah di sebalik keberadaan ini ada tugas yang diemban, yaitu selalu kalau alam jagat ini diciptakan Allah untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara, menjaga keberadaannya dengan tasbih, bertasbih kepada Allah. Ya, ternyata dilihat dari segi tata hubungannya, makhluk Allah mempunyai hubungan vertikal kepada Allah, penghambaan, horizontal antara makhluk sebagai medan kerjasama untuk memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya tadi fungsi dan kedudukan yang demikian ini ternyata maha besar dan maha agung Allah menciptakan itu semua dalam sebuah satu kesatuan sistem yang saling bekerja sama dan tarik-menarik sehingga tercipta tata hubungan yang abadi. Maksud saya abadi sunatullahnya. Itulah ternyata hubungan antara makhluk-makhluk Allah kosmos ini sangatlah erat satu sama lainnya dalam aspek yang kita lihat, gaya tarik menariknya, posisinya, dekat dan jauhnya, kerjasamanya dan saling bekerja sama dalam hal ini tarik menariknya itu ternyata selalu taat dan patuh dalam hukum-hukum sunatullah. Yang terakhir saya sebut ini namanya sering digaungkan dengan kode-kode kosmostis, yaitu keterikatan semua kosmis ini ternyata sangat berpengaruh kepada peri kehidupan manusia, diakui atau tidak diakui. Dan itu terbukti siapa yang menentang alam, ya tentunya akan tergilas dan semuanya. Nah, itulah tata hubungan yang demikian itu menurut sunatullah itu dikenal dengan sunatullah. Orang-orang saintis sekarang percaya setelah berjalan bersama selama keberadaan ini, mereka menelurkan kesimpulan tidak ada yang tidak terkait dari kosmis ini berdiri sendiri-sendiri kecuali di bawah hukum sunatullah, dan mereka menyebutkannya dengan kode-kode alam. Tepat sekali Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa tanda-tanda kebesaran Allah
sanuriyahum fil bahwa Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di segala penjuru dunia ini kepada manusia. Sanuriyahum fil min ayati fil afati babi anfusikum babi anfusim, dan juga dalam diri kita sendiri, hatta yatabayyanal haq, sehingga tahu kebenaran tentang hubungan itu agar kita lebih berpikir. Tugas kita bahwa semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dari tanda-tanda yang diberikan ke Allah itu, Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar bisa menengok kembali apa fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan ini dalam bentuk penalaran yang disebut dengan mereka ahli pengetahuan menjadi kode-kode alam. Orang siapa yang menguasai mengetahui itu akan mendapatkan pengetahuan yang bisa memengaruhi jalan hidup mereka, maka tarik-menarik yang demikian itulah yang mereka kenal dengan kode-kode alam. Sebenarnya Allah menyindir ke semua itu dalam kitab-kitab Al-Quran dan lainnya, bahwa itu semua adalah petunjuk bagi mereka agar bisa mengambil manfaat untuk meraih perbaikan hidup mereka yang bisa disebut dengan amal soleh yang berkualitas. Tapi kenyataannya tidak semua manusia, kita manusia ini bisa meraih, memahami tanda-tanda itu. Untuk itu sebenarnya Muhammad melalui ajaran-ajaran agama Islam telah membukakan semua tanda-tanda itu agar manusia bisa mampu meraih kesejahteraannya dan memperoleh jalan yang benar dalam mengabdi kepada Allah. Banyak sekali contoh-contohnya. Kalau sudah beribadah sholat, katakan, bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mengambil fadilah-fadilah. Apa itu? Barokah-barokah dari muka bumi ini. Maka untuk itu berpikirlah. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan keberuntungan. Faiza qodiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum. Tanda yang diberikan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu surat Al-Jum'at, menandakan bahwa kita hendaknya mampu menangkap tanda-tanda itu setelah sholat, beribadah kepadanya dengan bertebaran di muka bumi, selalu waspada, senantiasa mencari fadilah-fadilah. Jangan lupa untuk selalu kembali kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan.
Jadi inilah yang terlewatkan oleh para ahli-ahli saintis yang kata mereka sandi-sandi itu apabila kita mengetahuinya akan bisa memperbaiki diri kita. Artinya beramal soleh, bekerja, sukses dan lain sebagainya. Namun mereka lupa agar kita beruntung, dipermudahkan, kita jangan lupa berzikir banyak-banyak. Fadkurullah kasirul la'alakum tuflihun. Tanda-tanda itu banyak di dalam Al-Quran. Siru bil ard wabtahu min fadlillah. Oh ya sudah tadi saya. Wah, ya ini sering lupa. Yang saya maksud adalah wan siru bil ard, berkelanalah kamu di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana akibat orang yang lalai. Itulah kode-kode sunatullah yang mampu bisa merubah kehidupan manusia ini untuk lebih baik. Maka tidak harus tinggal diam. Kalau kita sudah tekad untuk melaksanakan semua petunjuk-petunjuk Allah dengan menemukannya dalam kehidupan kita yang luas di muka bumi ini, artinya bagaimana kita menatap kosmos ini sebagai mitra, sebagai wahana untuk bisa mencapai keberhasilan ketika kita berjuang menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah paparan saya sementara untuk bisa melihat, mempergunakan pengalaman-pengalaman kebajikan yang kita peroleh ketika kita berjuang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan rahasia-rahasia alam semesta ini. Kamu bisa melintas alam semesta ini, tapi itu akan bisa tercapai hanya dengan kekuatan yang kamu miliki. Allah memberikan kode lagi di sini bahwa semua akan bisa kita kerjakan apabila itu dengan kekuatan. Ingat, kekuatan itu hanyalah pertolongan Allah semata-mata, bukan karya manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sepintas ini bisa memantik perhatian kita sekali lagi untuk bisa menengok rahasia alam semesta untuk bisa kita pakai mencapai kesejahteraan batin dan lahir kita menuju kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh bagaimana kita bisa membaca tanda semesta ini melalui perintah-perintah Allah, melalui peribadatan kita. Kita sering diperintah Allah melaksanakan ibadah. Namun sebenarnya di balik itu semua Allah memancing kita. Sholatlah. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Beribadahlah sholat kamu. Sebenarnya sholat itu adalah
yang mampu, yang bisa mencegah kamu dari perbuatan jelek dan mungkar. Dan banyak lagi tentang apa itu perintah-perintah Allah agar kita peka terhadap janji-janji Allah. Hal yang demikian itu bisa kenal dengan istilah irodatul syar'i, bahwa tiap pembelajaran agama sebenarnya ada rahasia di sebalik itu untuk bisa menolong menuju perbaikan manusia itu sendiri. Kalau kamu sholat, kamu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan banyak lagi. Monggo bisa panjenengan bertanya atau memberikan contoh-contoh. Di sebalik ibadah kita sebenarnya ada petunjuk Allah untuk meraih kualitas hubungan yang lebih baik dengan Allah, meraih kebajikan yang dijanjikan oleh Allah. Tapi mengapa selama itu kita hanya mengharapkan kebajikan di surganya besok? Tapi Allah membuat Nabi Muhammad SAW juga mengibaratkan, menggambarkan, mengabarkan kepada kita bahwa tidak sholat pun, bahkan orang jahat pun akan bisa masuk surga. Karena perbuatan baiknya. Karena perbuatan mahayu-hayu ning bawono, memperindah kehidupan ini dengan kerelaannya, kasih sayangnya kepada seekor binatang yang seperti diceritakan oleh dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, seorang wanita lucah yang karena kasih sayangnya kepada binatang menolong anjing yang kehausan untuk menyelamatkan nyawanya, mengisi keindahan cintanya ke dunia ini. Allah menghadiahkan surga. Janji baginda Allah melalui baginda Rasulullah. Dan banyak contoh-contohnya. Pada suatu musim haji diceritakan bahwa tidak ada haji yang mabrur pada muka ini kecuali hajinya orang yang tidak pernah haji dan yang telah berangkat haji tidak jadi haji karena menolong kesusahan, kesukaran orang lain. Nah, itulah kunci-kunci alam yang diberikan oleh baginda Rasulullah agar kita lebih waspada, bisa selamat, lebih mudah mencapai kebahagiaan dengan cepat dan mudah. Itulah mungkin yang dikenal dengan kode-kode alam yang sering kita dengar untuk memperindah kehidupan duniawiah kita yang seakan-akan jauh dari amal-amal yang agamis, maksud saya, yang kaya akan ganjaran, yang
jauh dari pergaulan keagamaan, namun sering lebih hebat akibatnya dari yang hanya begitu kita miliki. Mudah-mudahan itu memancing panjenengan sami bisa menangkap bahwa ada di sebalik semuanya itu bahwa ketika kita bisa membaca kode-kode alam, artinya apa itu yang saya maksud itu ialah rahasia-rahasia perbuatan baik yang mampu menyelamatkan kita dari kehancuran. Demikian yang sudah saya sampaikan agar memantik pembahasan kita di malam hari ini. Monggo. Sopo sing arepe? Ayo Monggo. Mas Doni. Ya, Pak Selamat, Pak Dokter. Monggo Pak Jaka Rumin. Monggo Pak Jaka. Mas Joko, piye Mas Joko? Tinggal. Kalau tak bir-birin, monggo. Itu nih, monggo. Iya. Sebelum ulang. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter. Alhamdulillah, wasyukurillah, rekan-rekan yang saya hormati, matur nuwun Mbah Zain, pancingan inspirasi dari panjenengan tentang membaca tanda-tanda dari Allah, alam ini. Dan sudah sejak awal Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, itu sudah Iqra, bacalah. Dan yang dibaca itu tidak hanya Al-Quran. Waktu itu Al-Quran kan belum ada. Waktu itu yang dibaca ya alam yang ada ini. Sewu ini karena kebetulan ini nyocok nih impen Pak. Alhamdulillah. Pak Doni cocok mungkin. Iya. Lah karena kebetulan ya kok ya saya ini mendapatkan inspirasi dari bacaan Al-Quran ini di surat ke-11. Surat Hud. Oh, ngaten. Ya, surat Hud. Surat ke-11, juz 11 itu. Ya ketepaan kok. Juznya 11, suratnya ke-11. Suratnya yang ke-6. Subhanallah. Suratnya yang ke-6. Jadi suratnya berbunyi wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Jadi yang artinya dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ini begini Mbah, ini ceritanya. Jadi saya itu kan banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat orang yang kekayaannya bermiliar-miliar, triliun-triliun, tapi kok ya mati. Padahal sudah ditututi dengan dana yang ada itu dengan berbagai cara, dengan teknologi yang bermacam-macam. Subhanallah. Ya. Jadi begini, saya sebagai orang medis, jadi mempunyai keterbatasan benar, keterbatasan. Jadi begini, mungkin nanti dikoreksi. Jadi saya pernah mendengarkan ada riwayat. Jadi untuk membuktikan ayat ini, ada seorang
tasawuf, orang sufi, untuk membuktikan bahwa kalau memang saya itu masih diberi rezeki untuk hidup, maka saya akan mendapatkan fasilitas untuk hidup itu. Ya, contohnya nafas kita ini. Ini salah satu, ini nafas kita itu. Baik kita sadar maupun tidak sadar, nafas ini kan tetap nafas. Saat kita tidak sadar, kalau diberi kesempatan hidup, ya hidup, besok pagi bangun. Tapi kalau memang sudah saatnya mati, banyak orang yang tidur, berangkat tidur, sudah nggak balik lagi. Subhanallah. Ya, banyak. Jadi maka dari itu doa tidur itu kan doanya kan doa-doa untuk berangkat mati. Dan setelah bangun tidur, itu juga doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kan begitu. Terima kasih ya Allah telah Engkau beri kehidupan setelah mati saya. Dan maksudnya begini. Jadi kalau Allah itu masih memberi rizki, lah rizki itu bisa nafas, bisa detak jantung, bisa berupa kesempatan. Termasuk sekarang ini kita ngaji ini juga rizki ini. Menerima pelajaran, masukan, ini rizki ini. Nggak semua orang bisa merasakan seperti ini, rizki. Jadi kalau sudah rizki itu masih enek jatai, yo nanti akan diberikan oleh Allah. Lah, sufi tadi membuktikan, jadi dia itu diem, mulutnya ditutup, merem. Nah, terus beberapa lama itu, mungkin ya beberapa hari, mungkin juga nggak tahu berapa lama itu saya kurang jelas. Tapi akhirnya ada orang yang menyuapi. Dia disuapi, dia ketawa loh. Kenapa kamu ketawa? Saya ini sedang membuktikan ayat Allah bahwa kalau orang yang melata di bumi ini, yang bernyawa itu diberi oleh Allah itu rezeki. Saya membuktikan. Jadi dia ketawa. Loh, tenang, jadi betul. Nah, sebaliknya tadi, orang yang hartanya bertriliun, miliar, triliun, tapi saatnya mati. Loh, minum saja nggak bisa. Diinfus kadang-kadang itu gagal, Mbak. Terus selak-selak ya. Ya macam-macam, iya. Jadi diinfus sulit, akhirnya terus itu ada bedah khusus itu. Terus diberi makan nggak bisa, akhirnya di nasal itu, di sonde itu. Karena nggak sadar. Jadi rekan-rekan yang kami hormati, betul-betul kita ini harus betul-betul memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa sadar dan diberi rezeki termasuk nafas kita ini sebaik-baiknya karena mumpung ini karena betul-betul tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Ini semuanya itu adalah kehendak Allah. Mau berapa lama, betul-betul karena kehendak Allah. Jadi betul-betul kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan topik kita adalah membicarakan zikir nafas, tentu saja ini di dunia sekarang ini kan seperti kondisinya seperti ini, Mbak. Nyun ngapunten. Yang di negara-negara Islam itu coba toh, Israel, Palestina seperti itu, bom itu seperti begitu itu, ya Allah. Untuk bisa bernafas seperti ini, bisa ibadah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi kita harus mensyukuri betul rekan-rekan, ini adalah rizki, dan ini dikehendaki oleh Allah. Jadi supaya kita betul-betul memanfaatkan kesempatan ini dengan seoptimal mungkin sehingga tertingginya itu adalah kesadaran. Ini kesadaran. Fungsi tertinggi dari manusia adalah sadar. Nah, mohon maaf, sekarang kita dalam bernegara saja, sadar bernegara itu saya kira kocar kacir itu. Subhanallah. Betul-betul kita prihatin sekali. Sadar kita sebagai hamba Allah. Jadi amanah ini loh. Amanah kita sebagai
abdi, sebagai saksi, sebagai abdi, sebagai khalifah. Ini maaf, yang sekarang menjadi, ya maaf, para pemimpin itu mestinya kan memegang amanah itu. Sekarang itu yang namanya amanah itu sekarang sudah sangat memprihatinkan. Bahkan di lembaga tertinggi negara yang terhormat, yang wah tertinggi itu sudah seperti itu. Jadi sudah saatnya kita kembali ini ikro, membaca tanda-tanda Allah, dan maaf, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan ini memang dengan metode yang dengan waskito Al-Quran itu, dengan keterbatasan kita dituntun. Nggak tahu gimana itu dituntun. Oh iya, seperti ini sekarang ini. Ini surat Hud, surat ke-11, juz 11, ayat 6, itu rizki. Mungkin itu sekedar tadi pancingannya Mbak Zazin, dan saya kebetulan dari Waskito Quran kok di situ. Nah, ini untuk menjadi kita lebih waskito lagi membaca tanda-tanda ini. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo, Mbak Zazin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jelas contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Slamet, Pak Dokter Slamet tadi, tentang bagaimana sebenarnya kita ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi problem-problem yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Bahwa di dunia ini adalah tempat kita bertabrakan, kepalu, ketutu, ganti ajur umur. Tapi kalau yang demikian, yang meskipun kita alami begitu, Allah telah memberikan celah-celah tandanya untuk bisa kita terselamatkan, menjadi seorang penolong, jadi seorang pemberani untuk mengentas umat ini dari keterpurukan dan kehancurannya. Tanda itu sudah kita tangkap dan tinggal pertolongan Allah untuk membuka kesadaran kita bertindak dan berjuang. Mas Joko ketok ya RP. Anak dawuh, monggo. Ayo, Pak Joko. Sudah didahului. Ya, oke. Ngoten Mbah, ingkang ditunirin monggo. Untune gur aku harus jenengan Pak Slamet, Lukman, Monggo, Mas Lukman. Ya apa yang bisa kita lihat? Mas Doni. Halo. 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 Suara. Assalamualaikum, Mas Doni. Ya, weh. Jelas Pak nggih. Dino kok sibuk banget ya, weh. Kene supirnya repot iki. Kemarin nyoba masuk, nggak ada yang masuk, jadinya cuma saya sama Pak Lukman kalau nggak salah kemarin itu. Lama-lama gitu. Hilang semua. Wis kemalaman nggih. Monggo Mas Doni. Nggih, saya tadi mohon izin ya Pak. Sedikit merespon saja mungkin ya. Tadi saya itu ketika Mbak Yain tadi nyebut surat apa tadi itu Mbak Yain kan, ada ayat yang diterjemahkan sebagai supaya kamu beruntung gitu ya. La'alakum. Betul Mbak Yain? Itu flikun itu. Tuflihun. Keberuntungan. Surat Jumat. Jadi yang saya tangkap tadi kok, tadi falah itu diartikan sebagai beruntung itu kan betapa bijaknya ya ulama sepuh dahulu itu. Kemudian jadi falah kalau dalam terjemahan yang sangat mendasar itu kan keterbukaan gitu ya. Jadi bisa dikatakan buka lah gitu. Tuflihun berarti bisa kita ambil saripatinya yaitu apa namanya, terbuka gitu, jadi nggak kafir lagi gitu.
Lakum Iya, tuflihun. iya. Artinya gini, misalnya kita terhadap suatu informasi yang mungkin seringkali kita menutup diri, itu bisa dikata contoh kecil informasi tentang dikir nafas gitulah ya. Mungkin ada beberapa atau mungkin kita juga pernah ngalami iku opo sih kok ajaran sesat ya misalnya gitu. Namun ketika Allah membuka suatu keberuntungan falah tadi, saya lebih menangkapnya itu suatu berkah dari Allah di mana kita bisa menangkap hal-hal yang memang benar-benar menjadikan suatu keterbukaan diri kita. Pencerahan Kita itu ya, bisa Mas. Pencerahan. pencerahan, ya betul. Jadi suatu apa ya, kalau kita berada di tengah cahaya benderang, kalau kita tertutup kan ya tetap aja gelapan gitu Pak Dokter kira-kira. Kita tutup mata. Makanya ketika Mbak Yain tadi nyebutkan tuflihun, oh iya, berarti memang dikatakan beruntung itu ya memang yang sudah terbuka orangnya. Kalau mungkin dalam bahasa Jawa istilahnya Ngeh, waskita itu ngeh, namanya. ngeh, 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 nah, ngeh. ngeh. Ngeh kalau terbuka berarti ya mudeng. Ngeh itu sama ada hubungannya sama ini sadarnya juga, otomatis kalau mau sadar nggak mau sadar ya ya gimana lagi, mesti tertutup juga itu. Kalau bahasa kasarnya ya kufur itu, kafir itu gitu. Ih, Secara secara inilah, secara garis besar yang mungkin saya respon, yang mungkin saya terima, saya tangkap tadi ya itu tadi. Kok tak kata cuma luar biasa gitu ya, falah tuflihun tadi kok diterjemahkan sebagai keberuntungan. Ini suatu kodifikasi alam juga gitu Mbak Yayin, yang saya tangkap dari Allah melalui lisan para ulama hingga sampai pada saya dari lisannya Mbak Yayin tadi. Alhamdulillah. Itu yang jelas saya pribadi nangkep, oh ya memang ada hubungan erat antara falah, keterbukaan itu sama keberuntungan. Artinya ya, kalau kita menutup diri terus ya kita nggak akan beruntung lah gitu intinya secara garis besar. Mungkin itu Mbak Yayin dapat saya terima secara apa namanya dari perbincangan malam ini tadi. Sedikit-sedikit cuma saya nanggapnya, cuma ya bagi saya pribadi itu luar biasa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum. Amin. Amin, amin. Iya, memang semuanya itu adalah den kersakne Gusti Allah. Tapi itu karena kita yang berjuang untuk meraih itu. Tanpa ada perjuangan, ya keliwat tok, tertutup. Ya bener apa yang kamu jenengan sampaikan, bahwa ketika kita tidak ingat diri, ketika kita tidak menyadari tentang keadaan keberadaan kita, maka semuanya akan tertutup lewat saja. Bahkan sebersit kebahagiaan pun nggak mau mampir. Itu pentingnya kita bisa selalu membuka diri kita agar alam semesta ini ketarik kepada kita. Trek apa itu? Meskipun kita tahu jalan itu menuju kebajikan, namun ketika kita tidak membuka diri, hanya lewat belakang, bahkan tidak akan mengambilnya. Ya, kita sarankan agar kita mendapat pertolongan Allah selama hidup kita. Jadi selama ini hendaknya kita selalu petunjuknya yang dari Pak Ful. Hendaknya kamu itu di mana-mana, meskipun itu di jalan amanat Allah, hendaknya kamu sadar betul tentang saat ini di sini
begini. Jangan kamu tarik pikiran kesadaranmu itu ke depan, membayangkan masa besok. Hatimu akan ciut karena kamu tidak tahu apa-apa. Besok itu tidak ada apa-apa. Bukan kepunyaan. Bahkan kalau kita ingat pada masa lalu sudah berlalu. Bukan kepunyaan. Kamu akan takutan kehilangan. Dan yang kepunyaanmu ada saat ini. Contohnya ini Mas Doni. Hiduplah secara meditatif. Makan contohnya. Makan pagi kita, ya kita nikmati ketika makan pagi itu ada sepiring nasi, pecel kita lahapi, kita makan dengan sadar itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibawa disambi, pikiran kita sudah sampai di katon yang begitu di seneni, wah gak rasa belas mamui. Contoh praktisnya begitu. Jadinya yang sering kita kecolongan adalah kesadaran kita menikmati sesuatu yang dari Allah itu hilang karena dicolong pikiran kita ke masa. Nanti ada apa? Artinya masa ke depan. Atau yang masa lalu. Kalau ke masa lalu, ya dicuri ke masa lalu, mikir kok koyong ini ya nasib susah dong mangan entek tanggal lo. Bangga mikir itu pentingnya kita selalu siaga di hadapan Allah saat ini dan sini. Itulah yang namanya kebahagiaan. Ya. Mbah Zain, Pak Zain, tetap saya kaitkan dengan yang sedang nyocok nempen tadi, Mas Doni di surat Hud, Mas Doni. Surat Hud, surat ke-11, juz 11, ayatnya yang ke-6. Tentang rizki. Bahwa Allah itu menjamin rizki tiap yang melata di bumi ini. Makhluk hidup itu dijamin. Lah, pengertian rizki ini kan hubungannya dengan yang bisa kita nikmati saat ini. Saat ini di sini. Maaf. Ini barusan saya. ATM, waktunya ngambil uang, ATM dimasukkan ternyata expire. Wah, harus diperbarui. Tapi diperbarui tidak bisa hari itu. Iya, besok lagi. Lah, harus setelah tanggal 15 itu baru nanti perbaikan ATM. Nah, terus wah, bagaimana ini? Nah, caranya ya harus ngambil langsung ke bank, nggak bisa lewat ATM. Jadi, waktu itu saya terbetik. Nah, rezeki itu pengertiannya memang ya saat ini yang ada. Itu waktu itu saya kebetulan bawa uangnya ngepres banget waktu itu. Terus bagaimana? Ya sudah memang supaya kita bisa bahagia itu memang bukan apa yang tersimpan di ATM, di bank dan sebagainya, tapi yang bisa ya, kita iya. Bukan tanah yang luas tapi masih harus dijual belum laku, itu nggak bisa. Angan-angan nih. Ya angan-angan. Sing tuku terus jelas. Jadi betul-betul memang kalau kita ingin bahagia itu memang yang namanya mindfulness itu memang betul. Jadi saat ini di sini yang sedang kita nikmati ini. Nggak usah bayangkan nanti surga itu bagaimana. Nggak usah dibayangkan dulu hidupnya itu seperti apa dulunya. Ya sudah, kita sekarang kondisinya seperti ini. Jadi kita harus betul-betul pandai-pandai tadi, Mas Doni, membuka pencerahan supaya bisa menikmati aktualisasi kalau bahasanya itu. Aktualisasi bagaimana menikmati saat ini dengan cara yang tidak sama
dengan yang lain, gitu ya. Jadi betul-betul sangat situasional dan rizki itu pengertiannya itu tadi luas. Termasuk sekarang ini kita sedang menikmati nikmatnya membahas masalah ilmu ini yang sedang kita pelajari ini nikmat sekali. Tidak banyak orang yang bisa menikmati seperti ini. Jadi rizki itu memang masing-masing orang itu sangat-sangat itu kan dikatakan sudah tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Iya. Nah, itu memang sebetulnya sudah tertulis. Iya, jadi kita harus menyadari yang penting kita sadar bahwa oh saya sedang diperjalankan oleh Allah, saya sedang menjalani. Yang penting ATP-nya benar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini memang di DNSA ini praktis, hidupnya itu praktis gitu, itu terlalu muluk. Maaf ya seperti saya itu nggak hafal Quran, hafal ya nggak jauh sekali. Tapi saya menikmati karena punya fasilitas-fasilitas saya untuk dalam tempo detik sudah bisa tahu tadarusnya, tadaburnya, tafakurnya karena dengan teknologi. Anak Google ya. Iya, karena ada bukunya, ada fasilitas Google dan sebagainya. Semuanya ada Jadi, kodenya. Kalau sudah ketemu kodenya. dengan keterbatasan saya nggak hafal Quran, saya nggak hafal hadis, saya juga bacanya pletoten dan sebagainya. Tapi saya nikmati. Ini sudah bagian rezeki yang diberikan oleh Allah dan insya Allah berkah gitu. Ya, terima kasih. Ya. Kiranya, ya saya kira kalau mau saya kasih cerita hidup yang meditatif. Artinya kita selalu sadar di sini saat ini begini adalah dalam tangan Allah. Itu meditatifnya kita, sadar Allah. Kemarin, safari saya kemarin, ini sudah saya belum saya ceritakan. Sudah dilakoni. Ketika kita berjalan di jalan Allah dengan sadar, selalu sadar dan terjaga, itu keadaannya ya seneng fresh bahwa pertolongan Allah lebih dekat. Artinya waktu kemarin itu saya pulang dari rumah, dari Padepokan bersamanya Ki Sunan. Berangkat dari Ki Sunan itu jam 12:30. Turun di stasiunnya pagi. Pagi 12:30. Ya, 12:30 tengah malam. Turun di Kota Arjanya Pak Wid itu sebelum subuh jam 4. Purworejo, Mbak. Purworejo. Kota Arjo itu gitu kan. Stasiunnya Kota Arjo. Karena saya sudah kepengin turun, sudah siap-siap semuanya, tas saya cangklongkan, bontotannya konggone Ki Sunan yo aja nganti keri ya tak bawa. Benteot gitu aja, turun gitu aja. Saya lupa itu. Laptop tablet saya yang saya cas, saya tinggal begitu saja. Sampai di muka musola saya ngenteni subuhan. Saya buka tas kecil saya, HP saya nggak ada. Waduh, aku ya mati kutu kan apa itu komunikasi. Terus saya ya lari aja ke stasiun tadi, kembali ke keretanya belum jalan. Karena terakhir di situ keretanya itu. Alhamdulillah ketemu petugas, saya ngomong, saya ketinggalan HP di gerbong, Pak. Tablet, ya, sudah di kantor, ayo. Itu bahwa kita dijaga oleh Allah sampai sebegitu. Karena kita ada, pokoknya perjalanan yang diridhoi Allah itu perjalanan yang meditatif. Istilahnya wong spiritual, ya berjalan di jalan Allah, berjalannya di mana Allah. Allah selalu menjaga. Oh, tenang, yang begitu itu contohnya saya sendiri ya. Maka apa yang disampaikan Pak Slamet itu tidak apa itu ya pertolongan Allah seketika itu ada karena kita selalu bersama Allah.
Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini ada gunanya untuk memperkaya nah panjenengan ketika kita membahas masalah ini. Saya kira waktunya piye Mas Doni? Nggih. Sudah cukup, Pak? Selesai. Nggih, mulai gak cukup Mbah Yayin. Disambung Nggih. minggu depan lagi. Monggo nembah nuwun semuanya dan marilah kita ucapkan syukur kepada Allah dengan menutup pakai fadilah surat Al-Fatihah dan doa untuk Mas Doni aja. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allahumma alaihi. sholli alaihi.